teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hanyademit yang berjudul Jelangkung di Kampung Ujung. Buat kalian yang sudah penasaran, yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak. Kalau kalian benar-benar berani. Ini adalah cerita dari bapak ketika dirinya berada di kampung pada tahun 1970-an. Aku mendapatkan cerita ini ketika SD. Ketika aku ingin membuat jelangkung, karena pada waktu itu sedang booming film jelangkung yang membuat siapa saja ketakutan, bahkan hingga ke tempatku tinggal. Aku dan teman-temanku merasa tertantang. Main jelangkung dengan bermodal uang koin serta jangka kecil tidak semenegangkan seperti di film. Sehingga aku membuatnya sama persis. Meskipun akhirnya aku kena marah oleh bapak, dan bapak mematahkannya karena dia pernah mengalami hal yang mengerikan dengan jelangkung sewaktu dirinya remaja. Aku memakai sudut pandang bapak serta teman-temannya dengan setting tahun 1970 di selatan Jawa Barat. Jawa Barat Selatan tahun 1970. Bapak tinggal di salah satu kampung terpencil yang dikelilingi oleh pegunungan. Sebuah kampung yang bernama Kampung Ujung. Karena itu adalah kampung terakhir yang letaknya di ujung sebuah gunung dan hutan lebat yang membentang di selatan Jawa. Masyarakat di Kampung Ujung hampir sebagian besar adalah petani. Sawah dan ladang yang membentang luas menjadi salah satu tempat untuk para warga kampung mencari sumber kehidupan setiap harinya. Banyak dari mereka menjadi buruh tani untuk menggarap sawah. Banyak juga dari mereka yang menggarap sawahnya sendiri. Juga banyak yang mencoba mengalihfungsikan lahannya menjadi kebun yang ditumbuhi sayuran juga buah-buahan. Mereka akan menjualnya ke para pengepul ketika panen tiba. Beras-beras kampung yang terkenal sangat pulen dan enak apabila dimakan pada saat matang dengan ikan asin dan lalapan serta sambal terasi, membuatnya sangat laku di pasaran. Apalagi sayur mayur dan buah-buahan segar yang seringkali mereka kumpulkan dan dijual di pasar induk di kota besar. Sehingga dari hasil bertani saja sudah bisa mencukupi kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan. Meskipun tidak ada hal yang mewah yang bisa mereka dapatkan, tapi mereka bersyukur bisa hidup sederhana. Mereka mengambil sebagian kecil dari hasil panen itu untuk makanan sehari-hari di rumahnya, dan sisanya untuk dijual. Para warga kampung biasanya membawa istri serta anak mereka untuk membantunya di ladang atau di sawah. Mereka sengaja melakukan hal itu semata-mata hanya untuk memberikan bekal kepada anak-anak mereka ketika lulus sekolah. Menurut mereka, hanya bisa baca dan menghitung saja sudah cukup untuk mereka. Sisanya mereka langsung diajarkan bertani di sawah-sawah yang mereka garap setiap harinya. Jarang sekali ada niatan dari mereka yang ingin menyekolahkan anaknya lebih tinggi pada tahun tersebut. Sudah lulus SMP saja adalah pencapaian yang bagus bagi mereka. Apalagi ketika sudah lulus SMA atau kuliah, mereka otomatis akan terpandang di kampung tempat tinggal mereka. Sehingga sangat jarang bagi mereka untuk melanjutkan sekolah. Susahnya akses dan kemampuan finansial para warga kampung pada tahun 1970 membuatnya menyerah untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga mereka memberi bekal yang lain kepada anak-anaknya, yaitu bertani. Supaya kelak anak mereka bisa bertahan hidup di zaman yang akan terus berubah seiring berjalannya waktu.
Begitupun denganku, seseorang yang kini sedang duduk di salah satu saung di tengah sawah dengan teman-temanku. Aku terlihat sangat santai, dengan tangan yang aku rentangkan sambil memegang kayu yang menjadi tiang dari saung tersebut. Di depannya terlihat seseorang yang sedang sibuk mengupas ubi jalar dengan pisau kecil yang dia bawa. Seseorang yang bernama Maman yang umurnya lebih muda dariku, dengan ingus yang keluar dari hidungnya yang kini sudah mengering. Dia mengupas ubi jalar tersebut sambil sesekali mengusap ingus dengan bajunya yang tampak kucel dan bolong, karena terlalu sering dia pakai dan jarang diganti. "Si Rusdi mana? Katanya mau datang ke saung ini," kataku sambil melihat ke sawah yang luas tersebut. "Masih bantuin bapaknya mungkin, A. Nanti juga kalau sudah beres mah kesini. Nih, A, ubi jalarnya sudah Maman kupasin," kata Maman sambil menyodorkan ubi jalar mentah untuk dimakan kita berdua. "Aduh, si bungsu mah juara. Atur nuhun ah, dimakan ya ubi jalarnya," kataku dengan wajah yang tampak senang dan mengambil ubi jalar tersebut dan memasukkannya ke dalam mulut. Ubi jalar yang mereka makan bukan ubi jalar yang matang, tapi ubi jalar yang mentah yang sengaja mereka ambil dari pematang sawah ketika mereka berjalan ke saung ini. Tetap saja, rasa manis ubi jalar tersebut tetap terasa manis, meskipun teksturnya sedikit keras. Namun, cocok untuk cemilan mereka ketika menunggu Rusdi yang saat ini belum datang ke saungnya. "Ayo, ngopi sendirian gak ngajak-ngajak," kata Rusdi yang tiba-tiba muncul di belakangku. Aku yang sedang mengunyah tiba-tiba langsung menyemburkan ubi jalar yang ada di dalam mulutnya karena kaget ada seseorang yang menepuk dari belakang. "Dasar, Rusdi, kamu ini kenapa?" kataku sambil membersihkan muntahan ubi jalar di bajunya. "Kamu sih serius sekali ngobrol sama si bungsu. Jadi ya aku kagetin," kata Rusdi sambil tertawa. Maman yang ada di depanku pun ikut tertawa melihat tingkah laku kita berdua. Akhirnya Rusdi pun ikut masuk ke dalam saung tersebut sambil melepaskan sepatu boot yang penuh lumpur. Topi caping yang dia bawa juga cangkul yang sengaja dia simpan di pinggir saung. Si Ahmad kemana? Tidak datang lagi," kata Rusdi. "Sibuk dia mah, Rus. Sekarang lebih sering sama bapaknya. Disuruh nerusin bapaknya mungkin, Rus," kataku sambil mengambil lagi ubi jalar dan memasukkannya lagi ke dalam mulut. "Iya, A. Kasihan sih sebenarnya. Tapi ya bagaimana? Tahu sendiri Pak Darsa mah galak. Ya, si Ahmad nurut," kata Maman yang menambahkan perkataan dariku. Ahmad adalah salah satu temanku. Dia adalah salah satu anak dari Bapak Darsa, yaitu seseorang yang dikenal sebagai orang pintar yang sering membantu orang-orang yang terkena gangguan non-medis di kampung. Memang wajar, di kampungku pada tahun segitu memang masih percaya hal-hal gaib, hal-hal supranatural yang berjalan beriringan dengan kehidupan di kampung. Tidak jarang, semua aspek kehidupan pun kita harus susuguh terlebih dahulu, seperti sebuah ritual persembahan dan suatu ucapan syukur kepada sesuatu yang tidak terlihat oleh kedua mata kita. Dan Ahmad sepertinya sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang penerus dari bapaknya, sehingga sudah beberapa hari ini dia tidak ikut bermain bersama kita seperti sekarang ini. "Ya, atuh gak seru lagi kalau cuman bertiga. Padahal kita teh kan mau ngobrolin buat rencana hijrah ke kota kalau ijazah SMA sudah turun. Mencoba masukin lamaran ke pabrik-pabrik yang ada di kota sana, biar kita makmur dan kaya," kata Rusdi sambil sedikit cemberut. "Soalnya ada waktu beberapa bulan sebelum ijazah ada. Nah, bisa kita pakai untuk nyiapin berkas-berkasnya seperti surat lamaran dan yang lainnya, agar pas ada ijazah lengkap semua berkasnya. Terus sekarang bagaimana tuh, A? Si A Ahmadnya juga tidak ada. Waktu juga sudah mulai sore. Masa
kita mau tiduran di sini. Soalnya nggak seru kalau tidak ada si Ahmad mah, kata Maman. Kita terdiam sejenak, memikirkan tentang kehidupan kita selepas sekolah pada saat itu. Tanpa Ahmad, kita tidak bisa mengobrolkan hal ini, karena ini adalah impian kita berempat. Sehingga kita hanya bisa bengong dan memakan ubi jalar yang disediakan Maman pada saat itu. Namun, tiba-tiba Rusdi tersenyum lebar. Dia seperti memberikan solusi ketika mereka bingung mau ngapain di dalam saung ini. Nah, daripada bengong tidak ngapa-ngapain, mendingan main ini yuk. Tenang saja, masih sore kok, jadi aman. Tadinya kalau ada si Ahmad pasti lebih seru. Tapi ya karena cuma ada kalian berdua, ya sudah, kita main bertiga saja. Soalnya kalau orangnya ganjil, bakalan lebih seru, kata Rusdi sambil mengambil bungkusan yang dia bawa ketika ke saung. Sebuah bungkusan kresek hitam yang secara perlahan-lahan Rusdi keluarkan. Namun, ketika aku dan Maman melihat dengan seksama isi dari bungkusan itu, secara tiba-tiba kita kaget dan refleks berkata secara berbarengan, "Jelangkung? Wah, gila kamu Mahrus. Di tengah sawah begini main jelangkung? Mana sudah jam 3 sore pula ini kita mainnya," kataku yang bergidik ketakutan karena melihat kresek yang Rusdi bawa. "Tenang saja, memang aku sengaja datang untuk main jelangkung ini. Selain kita ngobrolin pekerjaan, toh dulu kita juga sewaktu SD sering sekali main jelangkung dan sampai sekarang aman-aman saja kan," kata Rusdi dengan santainya. "Iya, kan dulu kita cuman pakai koin terus dipegang sama-sama. Bisa saja itu bohong kan, karena ada yang gerakin salah satu dari kita. Kalau pakai ginian mah serem Rus. Sengaja kamu ya bikin jelangkung beneran seperti itu," kataku sambil menunjuk ke arah kresek yang belum Rusdi buka sepenuhnya. Maman yang melihat dua kakak tingkatnya berdebat masalah jelangkung ini hanya terdiam. Dia sudah biasa melihat aku dan Rusdi bertengkar dan beradu pendapat ketika sedang bersama. Rusdi yang nyeleneh dengan tingkah yang membuat setiap orang tertawa dan keheranan, seringkali membuat aku kesal dan membuatnya beradu pendapat. "Ini saja deh sekarang, kita tanya si Bungsu bagaimana. Kalau dia setuju, baru kita mainin. Santai saja, jangan ketakutan begitu, berani dikit lah," kata Rusdi sambil tertawa. Bungsu," tiba-tiba Rusdi menoleh ke arah Maman yang dari tadi diam sambil memakan ubi jalar mentah yang ada di depannya. "Mau ikut tidak main jelangkung? Toh masih sore ini, tidak malam hari." Kalau aku mah ayo-ayo aja Rusdi. Sudah lama kita tidak main jelangkung soalnya," kata Maman dengan sedikit mengangguk dan tersenyum. "Tuh, si Bungsu saja sudah oke, berani dia. Tidak seperti kamu, penakut." Tiba-tiba terdengar bunyi suara plastik kresek yang kini Rusdi pegang. Sebuah tongkat kayu yang agak panjang kini keluar. Tongkat kayu yang dibuat seperti tanda tambah dengan kepala dari batok kelapa polos yang ditancapkan di ujungnya. Di depannya terdapat spidol tua yang ditempelkan di tengah-tengah oleh tali rafia. Dan spidol itu berguna untuk membantu menuliskan kata ketika jelangkung itu dimasuki oleh para makhluk dan berinteraksi dengan orang-orang yang memainkannya. Untuk para pemuda kampung pada tahun 1970, jelangkung bukanlah sesuatu hal yang tabu. Namun itu adalah permainan yang lumrah yang seringkali dimainkan oleh mereka di kala waktu senggang. Jangankan para pemuda seperti aku, Rusdi dan Maman, anak-anak SD saja seringkali memainkan permainan jelangkung ini meskipun dengan alat yang sederhana. Biasanya mereka suka memainkannya dengan koin uang Rp25 yang diletakkan di sebuah kertas yang sudah ditulis huruf A hingga Z. Dan setiap orang yang ikut harus menempelkan jarinya di atas koin itu ketika mengucapkan mantra agar bergerak.
Sedangkan yang Rusdi bawa kali ini adalah versi asli dari permainan jelangkung. Konon biasanya sering dipakai ketika memanggil leluhur dan ritual-ritual tertentu untuk berkomunikasi dengan makhluk yang nantinya masuk ke salah satu boneka jelangkung yang mereka bawa. Serem sekali, Rus. Tidak bisa dibuat lucu begitu, seperti pakai wortel kek di hidungnya atau pakai apa gitu, kataku yang bergidik ketakutan ketika Rusdi mengeluarkan jelangkung dan menancapkannya di sela-sela kayu yang menjadi alas di saung mereka. Sebentar, benar juga, kata Rusdi sambil mencabut spidol yang tertempel di jelangkung itu. Batok kelapa yang menjadi kepalanya digambar oleh Rusdi. 2 buah mata, 1 buah hidung, juga mulut yang tersenyum dia gambar oleh spidol yang awalnya tertempel di jelangkung tersebut. Aku dan Maman hanya menggeleng-gelengkan kepala ketika melihat Rusdi melakukan hal itu. Dia seperti tidak ada takut-takutnya melihat sebuah jelangkung yang menyeramkan yang dia buat sendiri. Malah dia sesekali tersenyum ketika mendandani jelangkung itu. Tiba-tiba, saung yang mereka duduki berdecit. Rusdi yang awalnya duduk tiba-tiba berdiri dan turun dari saung tersebut. Entah apa yang dia lakukan, namun membuatku sedikit berteriak karena Rusdi meninggalkanku dan Maman di saung dengan jelangkung yang menancap di tengah-tengah. "Mau kemana, Rusdi?" kata Maman, yang sedikit berteriak kepada Rusdi yang kini berlari menyusuri persawahan menjauhi saung. "Tunggu saja di sana, nanti aku kembali lagi. Mau nyari sesuatu dulu buat jelangkung," kata Rusdi sambil melambaikan tangannya dan menjauhi kita berdua. Aku yang ditinggal oleh Rusdi hanya terdiam, dan aku sedikit menyesali keputusan yang dia buat untuk datang ke saung ini. Kalau tahu si Ahmad tidak akan kesini, mendingan pulang saja daripada nemenin si Rusdi mainin jelangkung, kataku sambil sedikit ketakutan. Rencana mau ke saung ini kan mau mempersiapkan persyaratan untuk nanti nyari kerja di kota pas ijazah sudah turun. Sudah mah, si Ahmad tidak ada. Si Rusdi malah main jelangkung sore-sore begini. Aku menggerutu ketika ditinggal oleh Rusdi. Entah apa yang dia cari untuk jelangkungnya. Yang pasti, aku terus-menerus bergidik ketika melihat jelangkung yang masih tertancap di depanku pada saat itu. Tidak lama, teriak Rusdi dari kejauhan yang berlari di petak-petak sawah yang penuh lumpur dengan sangat cepat. Di tangannya terdapat sesuatu berwarna putih yang dia bawa. Sambil berlari dengan wajah yang tersenyum lebar, dengan cepat Rusdi kembali ke saung untuk menempelkan sesuatu yang dia bawa ke jelangkung yang masih tertancap di tengah-tengah saung. Sebuah baju daster tua berwarna putih kini dibawa oleh Rusdi. Daster yang didapatkan entah dari mana, kini Rusdi pasangkan ke jelangkung tersebut sehingga membuatnya semakin menyeramkan. Tuh kan, lucu, sudah pakai daster, ada rinda-rindanya lagi, kata Rusdi sambil membetulkan daster itu agar pas dipakaikan oleh jelangkung itu. Lucu dari mana? Tambah nyeremin yang ada, Rus, kataku yang dari tadi kesal dengan tingkah laku temanku yang satu ini. Itu daster dapat dari mana? Kok sampai lari-lari begitu tadi, A? Kata Maman yang heran dengan daster yang dia bawa. Oh, itu dari sawah Mang Ocin. Kan orang-orang sawahnya pada dipakein baju tuh. Ya tinggal diambil saja satu, kata Rusdi sambil tertawa. Aku yang tidak habis pikir dengan kelakuan temanku ini hanya bisa menggelengkan kepala beberapa kali. Teman yang paling aneh dibandingkan Ahmad dan Maman. Namun, meskipun begitu, kalau tidak ada Rusdi rasanya sepi karena hanya dia yang bisa membuat kita semua tertawa. Sudah bagus ini. Ayo, kita mulai permainannya, kata Rusdi sambil mengangkat jelangkung itu. Aku dan Maman terpaksa mengangguk mendengar ajakan Rusdi dengan jelangkungnya yang sudah siap dimainkan. Tanganku
Aku memegang ujung dari jelangkung tersebut dan diangkatnya ke atas secara bersama-sama. Terlihat wajah-wajah yang kini serius dari kita bertiga. Karena meskipun ini adalah permainan, namun tetap saja jelangkung tidak bisa dianggap remeh. Karena permainan ini berhubungan langsung dengan makhluk halus yang ada di sekitar mereka. Dengan serentak, mereka membacakan mantra. Sebuah mantra pemanggil jelangkung dengan bahasa Sunda halus yang pada tahun itu hampir semua anak-anak dan remaja tahu akan mantra itu. Mulut mereka terus-menerus bergumam. Mereka serempak membacakan mantra pemanggil para makhluk yang nantinya akan masuk ke dalam boneka jelangkung tersebut dan berkomunikasi dengan mereka bertiga. Sudah hampir 15 menit mereka membacakan mantra, namun tidak ada pergerakan sama sekali dari jelangkung itu. Seperti tidak ada satu makhluk pun yang ingin masuk ke dalam boneka jelangkung yang mereka mainkan saat ini. Kok tidak ada gerak-gerak ya? Kata Rusdi. Ada yang salah gitu ya dengan mantra pemanggilnya? Rusdi menggaruk-garuk kepalanya dan menancapkannya kembali jelangkung itu di sela-sela kayu yang menjadi alas mereka duduk di saung itu. Mungkin gara-gara mantranya bahasa Sunda kali, A. Coba versi bahasa Jawa siapa tahu bisa. Kan jelangkung awalnya permainan dari Jawa sana. Jadi kita mah sebenarnya tidak ada permainan jelangkung, kata Maman. Maman memang keturunan dari dua suku yang berbeda. Ibunya asli dari kampung ujung dan bapaknya adalah perantauan dari ujung Jawa sebelah timur. Sehingga dia mengenal dua budaya yang berbeda ketika hidup di kampung ujung. Kita tidak tahu versi bahasa sana. Memang kamu hafal bungsu mantranya, kata Rusdi, yang baru tahu bahwa jelangkung juga lumrah di luaran sana pada tahun itu. Aku yang merasa terpaksa mengikuti permainan ini hanya terdiam, melihat mereka berdua dengan angin sore yang berhembus ke dalam saung. Aku hanya duduk dengan mata yang terus-menerus menatap ke arah jelangkung yang tertancap di tengah-tengah mereka. Aku hafal kok, dulu pernah diceritain bapak sewaktu kecil. Tapi tidak semua orang di daerah bapak hafal mantra ini, karena mantra ini jarang digunakan, kata Maman, yang meyakinkan kita semua pada saat itu. Ya sudah, kita coba dulu. Kamu yang baca, kita berdua yang pegang. Bener kan? Kata Rusdi, yang kini menoleh ke arahku yang ada di sebelahnya. Aku hanya menganggukkan kepalanya sambil cemberut. Jujur, seperti ada sesuatu yang salah ketika kita melakukan hal seperti ini. Memang benar, kita berempat seringkali melakukan hal-hal yang bersinggungan dengan mitos di kampung. Bukan tanpa sebab, karena di sana ada Ahmad yang merupakan anak dari seseorang yang mengerti tentang mereka. Sehingga apabila terjadi sesuatu di luar nalar, dan itu sudah di luar batas, Ahmad akan berada paling depan untuk membantu kita semua. Namun sekarang, Ahmad tidak ada, dan hanya ada aku, Rusdi, dan Maman, yang tidak bisa berbuat apa-apa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semangat atuh tong, manyun saja kerjanya, kata Rusdi, sambil menepuk pundakku beberapa kali. Iya, ayo, nih, senyum, kataku, yang sedikit kesal karena Rusdi terus-menerus menggodaku. Tah gitu atuh, sebagai sohib mah harus semangat atuh ya. Tuh, kalau ada si Ahmad, pasti ikutan semangat juga kalau ada hal beginian. Sayangnya tidak ada dia, lagi dikekang sama Pak Darsa, kata Rusdi, sambil melihat ke arah kampung yang letaknya sedikit jauh dari saung tempat kita berkumpul. Rusdi tersenyum lebar dengan tertawa kecil ketika aku memaksakan senyuman ke arahnya. Dan akhirnya, kita pun memegang kembali jelangkung yang tertancap di tengah-tengah saung itu. Maman, yang sudah siap dengan mantra yang dia hafal, langsung mencoba membacakan mantra tersebut secara perlahan. Dan
Benar saja, ketika mantra itu terucap, sebuah angin kencang tiba-tiba berhembus ke arah mereka. Benar saja, sebuah angin dari arah gunung tiba-tiba menghempaskan topi caping milik Rusdi. Angin tersebut seperti sengaja dihempaskan ke arah saung tempat mereka bertiga duduk dan bersila dengan sangat kencang. Aku dan Rusdi pun tiba-tiba panik, karena ketika mantra itu terucap oleh Maman, suasana saung tiba-tiba berubah menjadi suasana yang menyeramkan. Meskipun matahari sore masih terlihat terang, namun hawa dan aura saung tiba-tiba berubah. Maman dengan serius membacakan mantra yang dia hafal beberapa kali dengan bahasa yang aku dan Rusdi tidak mengerti sama sekali. Mulutnya bergumam dengan cepat. Dia mengulangi mantra itu terus-menerus dengan mata terpejam. Hingga berhenti, 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 kataku yang tiba-tiba melepaskan kedua tangan dan menepuk Maman yang terlihat memejamkan mata dengan mulut yang bergumam tanpa henti. Iya, gimana, A? Maman tiba-tiba membuka mata. Bersamaan dengan hilangnya angin yang berhembus kencang di sekitar mereka, aura yang tadi terasa menyeramkan di tengah saung tiba-tiba berubah menjadi normal kembali. Serius sekali kamu bungsu, baca mantranya, kataku yang bergidik ketakutan. Rusdi yang tadinya terlihat senang karena hawa di sekitar mereka tiba-tiba berubah, kini melihatku yang menghentikan permainan itu. Kenapa disuruh berhenti? Kata Rusdi dengan tangan yang masih memegang jelangkung yang berada di depannya. Kamu tidak lihat ada angin kencang yang berhembus sampai menerbangkan topi caping keluar saung, kataku. Atuh biasa itu mah, kan angin di persawahan mah emang gede biasanya juga. Sudah, jangan penakut gitulah, lanjutin lagi yuk, lagi seru-serunya ini, kata Rusdi. Aku yang pasrah karena Rusdi terus-menerus menekannya dan tidak membiarkan dirinya untuk berhenti memainkan permainan itu. Kini, aku hanya bisa mengikuti permintaan dari temanku ini. Dengan terpaksa, aku kembali memegang jelangkung tersebut dengan kedua tanganku dan membiarkan Maman membacakan mantranya kembali. Namun, kini tidak ada angin besar yang tiba-tiba muncul, tidak ada aura yang tiba-tiba berubah, dan tidak ada sesuatu yang membuat Rusdi ketakutan seperti tadi. Sudah hampir 10 menit, Maman terus-menerus membacakan mantra. Namun kini tidak ada satu makhluk pun yang masuk ke dalam boneka jelangkung dan terasa oleh mereka ketika memegang boneka tersebut. Maman yang terus membacakan mantra kini terlihat capek karena dia terus-menerus bergumam tanpa henti. Sehingga dia akhirnya melepaskan kedua tangannya dan menyender ke arah tiang kayu di saung tersebut. Capek terus-menerus dibaca juga tidak ada yang masuk. Kenapa ya? Padahal kata bapak, mantra itu adalah mantra asli memanggil makhluk jelangkung, kata Maman heran. Rusdi yang mencoba berpikir atas apa yang Maman bicarakan tiba-tiba berkata, mungkin makhluk ini tidak hafal bahasanya bungsu, kan makhluk sini mah pakai bahasa Sunda semua, kata Rusdi yang meyakinkan Maman atas mantra yang dibacakannya. Iya kali ya, soalnya kata bapak mah mantra ini teh paling ampuh. Tidak terasa, waktu semakin sore. Mereka yang merasa gagal karena memainkan jelangkung tersebut kini hanya menggeletakkan jelangkung itu di tengah-tengah saung. Kita semua bercengkrama dan mengobrol kembali sambil menghabiskan sore sebelum akhirnya kami pulang ketika matahari sudah mulai terbenam. Pulang yuk, udah mulai maghrib, kan tahu sendiri tidak boleh berkeliaran di kampung malam-malam, kata Maman. Aku dan Rusdi yang baru sadar karena keasikan ngobrol tiba-tiba panik karena kami tidak ingat waktu dan kini sudah hampir maghrib. Waduh, harus cepat-cepat pulang ini. Ayo pulang yuk, kata Rusdi. Iya, ayo pulang, kataku yang langsung turun dari saung dan memakai sepatu boot.
Kita terlihat buru-buru pulang dari saung itu, mengingat hanya beberapa puluh menit lagi sebelum matahari itu tenggelam sepenuhnya. Dengan terburu-buru, kita berlari meninggalkan saung melewati persawahan dengan jalanan yang penuh lumpur dan berbatu. Namun, di tengah-tengah perjalanan menyusuri sawah pada saat itu, Rusdi tidak sadar bahwa topi caping yang dia bawa tertinggal dengan jelangkung yang sudah dia buat. Sehingga dia berkata bahwa dia akan kembali untuk mengambil kedua benda itu dan pulang, serta menyuruhku untuk pulang duluan ke rumah. Aku hanya mengangguk. Aku tahu Rusdi adalah orang yang pemberani, sehingga tanpa diantar pun dia bisa pulang sendiri di dalam gelapnya malam. Aku dan Maman akhirnya melambaikan tangan untuk berpisah. Aku pergi ke arah kampung, sedangkan Rusdi kembali ke saung di tengah sawah itu. Pematang sawah ketika malam benar-benar berbeda dengan siang hari. Sawah yang membentang dengan begitu gelapnya membuat siapapun akan begitu ketakutan. Sebenarnya Rusdi juga takut akan hal itu, namun dia harus memaksakan diri karena topi caping itu akan dia pakai besok ketika membantu bapaknya di sana. Dia berjalan menyusuri jalanan kecil itu sambil sedikit berlari, bersamaan dengan malam yang semakin menutupi malam dengan bulan purnama yang muncul secara perlahan dengan sinarnya yang terang. Namun, tidak jauh dari saung yang dia datangi, jelangkung yang awalnya disimpan kembali tiba-tiba berdiri begitu saja di tengah saung tanpa ada sesuatu yang memegangnya. Jelangkung itu membungkukkan badannya secara perlahan dan menempelkan spidol yang tertempel di badannya ke kayu yang menjadi alas dari saung tersebut. Tanpa dipegang oleh siapapun, jelangkung itu tiba-tiba bergerak dengan sendirinya, bahkan terkadang menggerakkan badannya ke kiri dan ke kanan di tengah-tengah saung sendirian. Sebuah tulisan berbahasa Sunda tiba-tiba tertulis di kayu. Ketika jelangkung itu selesai menuliskan sesuatu, tiba-tiba jelangkung yang berdiri itu jatuh kembali di tengah-tengah saung bersamaan dengan tulisan besar berbahasa Sunda yang dibaca, "Ayo, orang Ameng, ayo kita main." Sedangkan aku yang pada saat itu sudah sampai ke kampung, tidak langsung pulang ke rumah melainkan main ke warung Pak Darsa yang ada di ujung kampung untuk bertemu dengan Ahmad. Rasanya seperti ada sesuatu yang kurang apabila tidak bertemu dengan Ahmad. Aku bertemu dengannya yang kini masih menjaga warung meskipun kampung sudah dalam keadaan gelap. Kondisinya yang sepi membuat dirinya hanya berdiam diri di depan warung sambil mengisi TTS untuk mengusir sepi. Terlihat Ahmad yang melihatku langsung tersenyum dan mengangkat tangannya. Aku dan ketiga temanku memang sering bermain di warung Ahmad, nongkrong bersama mereka hingga larut malam dengan canda tawa yang terkadang membuat Bapak Darsa marah. Dia bertanya kenapa aku sendirian. Aku pun bercerita tentang apa yang terjadi di saung itu. Bahkan, aku memberitahukan tentang jelangkung itu sambil bercanda. Aku berkata bahwa sudah beberapa kali mencoba mantra dari Rusdi dan Maman, tapi tidak membuat jelangkung itu bergerak. Ahmad hanya terdiam ketika aku bercerita. Dia hanya mengangguk dengan mata yang menatapku secara perlahan. Dia seperti fokus atas apa yang aku bicarakan. Bahkan dia beberapa kali menggerakkan jari jemarinya secara perlahan seperti melakukan sesuatu. Tidak terasa, 1 jam berlalu, aku berada di warung Ahmad. Aku yang sudah waktunya pulang akhirnya pamit kepada Ahmad karena besok harus membantu bapak di sawah. Namun, Ahmad langsung mengangkat tangannya. Dia seperti melarangku untuk pulang. Dia bahkan berkata, "Diam di sini. Jangan dulu pulang, bakal ada yang datang ke sini." Secara tidak sadar, suara dan gestur Ahmad berubah, sepertinya dia tidak sadar mengucapkan perkataan itu. Karena setelah dia mengatakan itu kepadaku, tubuhnya seperti menggigil dengan kedua matanya yang berkedip beberapa kali.
Tidak lama kemudian, terdengar sebuah teriakan dari arah kampung memanggil kami berdua. Dan itu adalah Maman yang datang sendirian ke arah warung dan bertanya tentang Rusdi yang katanya belum pulang ke rumah. Sontak, aku pun panik dan mencoba bertanya tentang kebenaran berita tersebut. Maman bercerita bahwa dia didatangi oleh kedua orang tua Rusdi yang hingga saat ini belum pulang ke rumah. Aku berkata bahwa mungkin saja Rusdi ada di warung, sehingga aku menyusul ke sini, kata Maman dengan nada yang panik. Tapi ternyata tidak ada. Apa masih di sawah ya? Atau hilang? Apa perlu aku kasih tahu ke orang tuanya agar kita sama-sama mencarinya? Aku terdiam mendengar hal itu. Sedangkan Ahmad hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak usah, kita cari saja bertiga. Jangan bikin orang lain pusing atas apa yang kalian perbuat tadi di saung," katanya dengan nada yang sedikit marah. Ahmad seketika berlari ke arah rumah, meminta izin kepada Pak Darsa untuk mencari Rusdi bersamaku dan Maman. Pak Darsa hanya mengangguk dan melihat kita berdua dari arah rumah dengan tatapannya yang tajam. Dia seperti sedang melakukan sesuatu ketika menatap kita, karena dia seperti sedang bergumam ketika Ahmad sibuk mengambil obor untuk menjadi penerangan bagi kita bertiga untuk ke sawah nanti. Di tengah sawah, terlihat 3 orang yang sedang berjalan perlahan dengan obor dan lampu minyak yang mereka bawa dari warung sebagai penerang jalan. Rasa takut, rasa gundah, dan rasa khawatir karena Rusdi yang tiba-tiba hilang membuat kita berteriak sepanjang jalan. "Rusdi! Rusdi! Rusdi! Rusdi!" Aku dan Maman terus-menerus berteriak sepanjang sawah itu. Beberapa kali kami mencari di kebun, mencari di tumpukan jerami dan saung-saung, juga mencari di kolam-kolam ikan yang ada di pinggir jalanan sawah tersebut. "Kalian itu sudah besar, bukan anak kecil. Kenapa sifat kalian masih kekanak-kanakan sih?" kata Ahmad dengan nada kesal. "Orang seumur kita ini di kampung yang lain sudah pada nikah, sudah pada punya anak. Kita ini sudah dewasa, tidak perlu lagi kita main permainan yang seperti itu. Kamu itu paling tua dibandingkan kita berempat. Ketika si Rusdi bilang mau main jelangkung, harusnya kalian nolak." Ahmad kini terlihat emosi melihatku dan Maman. Dia tahu bahwa makhluk seperti itu bukanlah sesuatu hal yang bisa mereka permainkan dengan seenaknya. Aku yang kena marah Ahmad cuma bisa terdiam. Bahkan aku beberapa kali meminta maaf dengan raut wajah yang sangat menyesal karena membiarkan Rusdi memainkan permainan jelangkung itu. "Kamu lagi, bungsu?" Tiba-tiba aku menoleh ke arah Maman yang berada di paling belakang. "Lain kali jangan ucapkan mantra apapun yang kamu ketahui. Kata bapakku, makhluk-makhluk itu tidak tahu konsep bahasa. Mereka akan mengerti bahasa apapun yang kita ucapkan." Jujur, Ahmad benar-benar kesal ketika aku dan Maman menceritakan semuanya. Ahmad seperti tahu bahwa hal ini akan terjadi, bahkan ketika masih di warung, sehingga membuat dia terus-terusan memarahi kita berdua selama mencari Rusdi di sawah. "Maafin Ahmad, soalnya aku tidak tahu," kata Maman yang tampak murung karena dimarahi oleh Ahmad atas tindakannya. Sudah hampir setengah jam kita berjalan menelusuri jalanan setapak tersebut. Waktu terasa lebih lama karena kita beberapa kali berhenti dan mencari di tempat-tempat yang mungkin saja ada Rusdi di sana. Maman, tadi di saung mana kalian main jelangkung?" kata Ahmad yang bertanya kepada Maman yang ada di sebelahnya. Maman yang masih mencari-cari Rusdi di belakangku dengan obor yang dia bawa tiba-tiba berhenti dan menjawab perkataan Ahmad pada saat itu. Di sana Ahmad, di saung sebelah sawah Cek Enok," kata Maman sambil menunjuk ke ujung jalanan setapak itu. Entah mengapa, Ahmad seperti mempunyai firasat buruk sekarang. Semakin lama dirinya berjalan menyusuri jalanan ini, firasatnya semakin kuat. Dan ternyata firasatnya benar.
Dari kejauhan, aku melihat seseorang yang tampak sedang duduk membelakangiku yang sedang berjalan ke arah saung tersebut. Aku melihatnya dengan samar-samar, karena saung tersebut gelap gulita dan tidak ada penerangan sama sekali. Apalagi, cahaya dari lampu minyak dan obor tidak sampai menerangi saung tersebut dari jauh. "Itu Rusdi," kata Ahmad, sambil menunjuk ke arah saung dari kejauhan. Aku dan Maman yang ada di depan tampaknya tidak melihat atas apa yang dilihat oleh Ahmad. "Mana Ahmad?" kata Maman sambil memfokuskan pandangannya ke arah saung. "Iya Mat, gelap begitu, tidak kelihatan apa-apa," kataku sambil memfokuskan mata. "Itu tuh sedang duduk membelakangi kita." Aku yang tadinya berjalan paling belakang kini berjalan paling depan dengan langkah kaki yang sedikit cepat ke arah saung tersebut, hanya untuk memastikan bahwa yang aku lihat adalah Rusdi. Benar saja, seseorang yang aku lihat secara samar-samar dari kejauhan ternyata Rusdi. Dia duduk bersila di dalam saung dengan tubuh yang sangat kaku. Tatapannya terlihat kosong dan tanpa ekspresi. Entah apa yang terjadi kepadanya. Yang pasti, ketika aku melihat Rusdi dari dekat, aku merasakan sesuatu yang aneh, yang membuatku bergidik dan merinding yang terasa oleh tubuhku. Begitu juga Ahmad dan Maman. Mereka semua syok dan kaget atas apa yang kita lihat. Bahkan Maman tampak panik dan bingung melihat temannya yang duduk dengan tatapan yang kosong. Apalagi di depan tubuhnya yang kaku itu terdapat jelangkung yang berdiri tegak tepat di depan Rusdi. Jelangkung yang tadi kami mainkan dan tidak berhasil menarik para makhluk, kini terlihat berdiri sendiri dengan tulisan dan coretan yang memenuhi saung. Apalagi ketika Ahmad melihat sebuah tulisan yang berantakan di salah satu sudut saung tersebut yang membuat kita tambah ketakutan ketika membacanya. "Hayu urang ameng, ayo kita main. Urang geus datang, aku sudah datang." Semua tulisan-tulisan itu terlihat tidak beraturan di sekitar saung tersebut, bersamaan dengan coretan-coretan dari spidol yang tertempel di tubuh jelangkung itu. Namun, ada tulisan lagi yang membuat kita tercengang karena sebuah tulisan ini yang menyebabkan Rusdi terduduk di dalam saung dengan tatapan yang kosong. "Baturan urang atau jelema eye kudu cicing di dieu nepi kaberes. Temani aku, atau manusia harus diam di sini hingga beres." Tiang, dinding, atap, semuanya penuh coretan-coretan garis dan huruf yang saling bertumpuk satu sama lain. Dengan Rusdi yang sedang duduk membelakangi kita bertiga, bersamaan dengan sebuah jelangkung yang berdiri tegak tepat di depanku. Rus, ayo pulang," kataku sambil menggerakkan tubuh Rusdi yang masih duduk di sana. Namun tidak ada jawaban dari Rusdi. Yang ada hanyalah hawa dingin yang berhembus pelan, membuat hawa aneh di sekitar saung, sehingga membuat kita semua bergidik kedinginan. "Bagaimana ini, A? Mau kita gotong dulu saja Rusdinya?" kata Maman yang bingung melihat Rusdi yang masih duduk bersila tanpa bergerak di dalam saung. Aku dan Ahmad pun akhirnya mengangguk. Akhirnya kita bertiga mencoba untuk membawa Rusdi dengan paksa. Meskipun, "Kenapa kakinya dingin begini ya?" kata aku yang mencoba mengangkat kakinya dan panik ketika aku merasakan kaki Rusdi yang dingin dan kaku. "Sudah, A, angkat saja, tidak apa-apa, dia masih bernafas kok, meskipun kakinya kaku dan dingin," jawab Maman yang terlihat panik. "Ahmad, punten, bisa bantu pegangin lampu minyak sama obor tidak?" kata Maman yang mencoba menahan badan Rusdi sambil menyerahkan lampu minyak dan obor agar tubuhnya yang duduk bisa berdiri dan diturunkan ke bawah saung. Namun tiba-tiba jelangkung yang berdiri tegak di depan kita bertiga bergetar dan bergerak ke kiri dan ke kanan. Bahkan ketika Maman berusaha mengangkat tangannya, jelangkung itu tiba-tiba melompat
dan menabrakkan dirinya ke tiang saung. Aku, Ahmad, dan Maman pun mendadak kaget dan mundur beberapa langkah. Bahkan Ahmad sempat menjatuhkan obor yang menyala karena kaget, sehingga minyak tanah yang ada di dalamnya keluar dan terbakar di tanah. Untung saja obor yang Ahmad jatuhkan tidak sampai membakar saung, sehingga Ahmad mengambil kembali obor tersebut karena itu adalah penerangan kita satu-satunya di saung ini. Tubuh jelangkung itu tiba-tiba bergerak lagi. Dia terlihat seperti melompat-lompat di tengah-tengah saung. Jujur, baru pertama kali aku melihat jelangkung yang bergerak seperti ini dalam hidupku. Bahkan mungkin itu juga adalah hal yang sama yang pertama kali Ahmad dan Maman lihat dalam hidupnya. "Mat, bagaimana ini, Mat? Jelangkungnya bergerak, Mat," kataku, yang kini ketakutan melihat jelangkung itu bergerak ke sana kemari. Aku benar-benar ketakutan. Aku sangat menyesali keputusanku untuk mengikuti Rusdi pada sore tadi. Kalau misalkan aku menolak dan tidak membiarkan Rusdi bermain jelangkung, mungkin saja aku tidak akan mengalami hal yang menyeramkan seperti ini. Begitupun dengan Ahmad. Rusdi pun tidak akan sampai begini, duduk diam dengan tatapan kosong apabila dia tidak membawa jelangkungnya dan memainkannya dengan kita pada hari itu. Meskipun Ahmad beberapa kali bertemu dengan makhluk halus ketika mempelajari ilmu yang diturunkan oleh bapaknya. Tapi ketika di depan ada jelangkung yang bergerak-gerak dan Rusdi yang tidak sadar, hal itu membuatnya bingung untuk mengatasi kejadian ini. Rasa takut ketika melihat jelangkung itu bergerak masih terasa oleh kita bertiga, karena aku, Ahmad, dan Maman tidak cukup berani untuk membawa Rusdi dengan jelangkung yang masih melompat ke sana kemari. Hingga, "Ahmad, coba pegang jelangkungnya, buat dia berhenti. Mau Ahmad tendang, mau Ahmad lempar, terserah. Kita mau langsung menurunkan Rusdi untuk dibawa pulang." Tiba-tiba Maman berkata seperti itu sambil berjalan kembali mendekati tubuh Rusdi. Dia coba menahan rasa takut yang dirasakan oleh dirinya. Memang umur Maman lebih muda dari kita berdua. Tubuhnya paling kecil bahkan dianggap kurang gizi. Juga dengan umurnya yang sudah remaja, hidungnya masih mengeluarkan ingus yang selalu dia usap oleh bajunya yang kucel. Tapi Maman memang paling berani dari kita berempat, sehingga dia maju secara perlahan dan mengangkat Rusdi agar bisa kita bawa pulang. Ahmad juga akhirnya memberanikan diri, berusaha membuat jelangkung itu diam agar tidak menggangguku dan Maman yang mengambil tubuh Rusdi. Ahmad akhirnya masuk ke dalam saung. Suara decit kayu yang dia injak tiba-tiba terdengar, bersamaan dengan Maman yang ikut naik ke atas untuk membantu mendorong Rusdi dari atas. Sedangkan aku menunggu di bawah dan menangkap Rusdi supaya bisa turun dengan mudah. Meskipun gerakan jelangkung itu tiba-tiba menjadi sangat liar, beberapa kali jelangkung itu berputar dan terus-menerus menabrakkan dirinya ke tiang dan juga dinding saung. Bahkan saking kerasnya, batok kelapa yang menjadi kepala dari jelangkung itu terlihat retak. Jelangkung itu seperti tidak ingin Rusdi dibawa pergi oleh kita bertiga, karena semakin lama gerakannya semakin tidak beraturan. Rasa ingin kabur dan lari dari tempat ini semakin terasa olehku. Tapi melihat kondisi Rusdi yang duduk terdiam dengan tatapannya yang kosong dan tubuh yang kedinginan, membuatku harus menahan rasa takut ini dan menahan jelangkung itu hingga Rusdi bisa turun dan menjauhi saung. Situasinya sangat mencekam. Tangan Ahmad yang mencoba mengambil jelangkung itu terlihat bergetar. Apalagi jelangkung itu bergerak ke sana kemari seperti ada yang menggerakkannya dengan sangat cepat. Butuh waktu beberapa menit agar Ahmad bisa memberanikan diri agar aku bisa memegang jelangkung tersebut supaya bisa membuatnya diam. Meskipun ketika Ahmad menahan jelangkung itu, dirinya merasakan tekanan yang luar biasa. Seperti ada sesuatu yang mencoba melepaskan tangannya dan membiarkan jelangkung itu bergerak sendirian.
Ahmad, yang kini berusaha menahan jelangkung itu agar diam, akhirnya menendang jelangkung itu keluar saung. Seketika, dia berlari turun mengambil jelangkung itu lagi yang kini penuh dengan lumpur sawah dan menancapkannya di tanah yang berlumpur, hingga setengah dari jelangkung itu masuk ke dalam lumpur. Namun, ketika dirinya ingin menancapkannya lagi lebih dalam, tiba-tiba ada sesuatu yang terlihat dengan kedua matanya. Sesuatu yang membuatnya kaget dan terjatuh ke belakang, hingga membuat tubuh Ahmad penuh dengan lumpur sawah. Sesosok makhluk berwarna putih tiba-tiba muncul sambil memegang jelangkung tersebut. Tubuhnya setengah dari tubuh bagian atas seperti orang dewasa berwarna putih botak dan bertaring, serta memakai sempak warna putih yang sudah kotor, dan bagian bawah seperti anak-anak pada umumnya dengan tinggi yang menyerupai anak-anak pula. Dia seperti terlihat marah karena jelangkung yang tadi bergerak coba ditancapkan Ahmad di lumpur sawah hingga setengah badannya masuk ke dalam lumpur itu. Tatapannya tajam dan tertuju ke arah Ahmad. Dia berbicara dengan suaranya yang terdengar sangat cempreng dan sedikit tidak jelas. "Bukannya kalian yang memanggilku, tapi kenapa malah mau menancapkan jelangkung ini di sawah? Ayo kita main, bereskan main jelangkungnya. Soalnya kalau tidak manusia itu tidak akan selamat," kata makhluk kecil itu sambil menunjuk ke arah Rusdi. Ahmad kaget dan berteriak sambil terjatuh di sawah yang penuh lumpur dekat saung. Dan hal itu membuat tubuhnya yang tadinya sedang berdiri dan menancapkan jelangkung tersebut tiba-tiba basah akibat air dan lumpur yang mengotori seluruh tubuh ketika terjatuh. "Ayo kita main, bereskan main jelangkungnya," kata makhluk itu dengan nada yang cempreng. Makhluk itu terus-menerus mengajak main sesaat ketika Ahmad untuk menancapkan jelangkung tersebut. Kepalanya digerak-gerakan ke kiri dan ke kanan. Jelangkung yang tadi ditancapkan kini dia cabut kembali oleh kedua tangannya seperti layaknya wayang. Seharusnya para makhluk itu masuk ke dalam tubuh jelangkung dan menggerakkan jelangkungnya seperti apa yang diperintahkan oleh manusia yang memainkannya. Namun, kali ini berbeda. Sepertinya ada makhluk yang ikut bermain dengan kami bertiga. Karena kami hanya bertiga ketika memainkan jelangkung itu, dan itu adalah sesuatu yang salah. Angka yang ganjil akan memancing para makhluk yang ada di sekitar agar membuatnya menjadi angka yang genap. Di satu sisi, aku dan Maman masih terus-menerus berusaha menurunkan Rusdi yang masih duduk dan tidak bergerak dari atas saung. Kita terlihat sedang kesusahan karena Rusdi seperti ada sesuatu yang menahannya agar tubuhnya tidak bisa bergerak dari tempatnya pada saat ini. "Tarik, A. Perasaan tadi kita bisa menggerakkan A Rusdi sebelum jelangkung itu bergerak," kata Maman dalam keadaan panik. Maman berusaha mendorong Rusdi dari atas. Urat-uratnya terlihat keluar dengan keringat yang bercucuran untuk mendorong Maman dari duduknya di dalam saung. Sedangkan aku menarik Maman dari bawah agar bisa membantunya membawa Rusdi menjauhi saung itu. "Susah bungsu, susah. Rusdi tidak bisa bergerak." Aku dan Maman terus-menerus berusaha membawa Rusdi di tengah-tengah suara kodok dan jangkrik yang menghiasi malam di persawahan kampung ujung pada malam itu. Lampu minyak dan obor yang kami bawa sengaja kita simpan di atas tanah, mencoba menerangi karena hanya itu penerangan satu-satunya. Kita tidak sadar bahwa makhluk yang membuat Rusdi seperti ini sudah menampakkan dirinya. Hingga secara tiba-tiba, makhluk itu menghilang di depan Ahmad dan seketika muncul tepat di belakangku dengan nada cemprengnya. "Mau apa bawa manusia itu? Kan kita bereskan dulu main jelangkungnya." Makhluk itu hilang dalam sekejap mata, bahkan menjatuhkan jelangkung yang dia pegang depan Ahmad sehingga jelangkung itu jatuh kembali ke lumpur. Aku yang sedang berusaha menarik Rusdi
tiba-tiba menoleh ke arah belakang dan melihat salah satu makhluk itu muncul. Makhluk kecil, berwarna putih, dengan tangannya yang keriput tiba-tiba muncul dan menarik bajuku pada saat itu. Makhluk itu berkata kepadaku untuk tidak membawa Rusdi pergi sebelum permainan jelangkungnya selesai. Sontak, aku yang baru pertama kali melihat makhluk seperti itu tiba-tiba berteriak dengan kencang. Tubuhku langsung bergerak seketika dan berlari melewati pematang sawah yang gelap, tanpa sekalipun mempedulikan Ahmad dan Maman yang masih berada di sekitar saung. "Ah, mau kemana? Kenapa lari meninggalkan kita di saung?" kata Maman yang bingung, karena tiba-tiba aku berteriak dan melihatku berlari menjauhi saung. Aku tidak peduli. Ketika Maman berteriak kepadaku, aku terus-menerus berlari di jalanan yang berbatu dan berlumpur pada malam itu. Wajahku pucat, mataku tampak melotot dengan keringat dingin muncul membanjiri tubuh. Baru kali ini, aku bertemu dengan makhluk yang seperti itu dalam hidupku. Makhluk yang hanya muncul di dalam cerita di masyarakat yang menjadi penghias tidur, kini muncul tepat di belakangku. Aku beberapa kali terjatuh ke sawah karena jalanan yang gelap dan berlumpur seperti tidak mempedulikan Ahmad dan Maman yang masih ada di sana. Aku terus-menerus bangun kembali, meski tubuhku kini penuh lumpur. Aku benar-benar panik dan berlari menjauhi saung dengan sangat terburu-buru. Makhluk apa itu tadi? Tuyul? Kenapa wajahnya serem sekali? Jangan-jangan makhluk itu yang datang dan membuat Rusdi tidak bergerak. Aku terus-menerus berpikir, sambil berlari dengan sekuat tenaga tanpa sedikit pun dibantu penerangan di tengah sawah. Namun, mau kemana, A? Ayo main, bereskan main jelangkungnya. Muncul makhluk yang tadi di depan saung. Secara tiba-tiba muncul kembali tepat di jalanan setapak tepat di depanku. Aku yang melihat makhluk itu muncul secara tiba-tiba menghentikan langkahku secara mendadak. Namun, karena jalannya yang licin akibat lumpur, aku kembali terjatuh akibat licin jalanan tersebut. Kakiku terlihat menabrak sebuah batu dan membuatku terkilir sehingga wajahku kini terlihat berteriak karena kesakitan. "Kalau kamu tidak kabur, tidak akan jatuh." Makhluk itu tertawa kegirangan ketika melihatku terjatuh di pematang sawah. Dan Maman yang tidak melihat makhluk tersebut dan bingung karena aku tiba-tiba lari menjauhi saung. Dia pun akhirnya langsung berlari mengejarku dan meninggalkan Ahmad sendirian di dekat saung dengan Rusdi yang kondisinya masih tidak sadarkan diri. Apalagi ketika dia mendengar aku berteriak kesakitan, membuatnya semakin mempercepat langkah kakinya. Sebuah teriakan dariku membuat Maman khawatir, karena pasti ada sesuatu yang buruk yang menimpaku hingga dia berlari meninggalkan saung. Benar saja, dari jauh, Maman kini melihatku terlihat sangat kesakitan dengan kaki yang terkilir akibat menabrak batu di pematang sawah. Lalu, seperti tidak peduli dengan kondisiku pada saat itu, makhluk itu tiba-tiba menarik bajuku dan menyeretnya kembali ke arah saung dengan salah satu tangannya. Air dan lumpur yang bercampur kini memenuhi bajuku karena diseret oleh makhluk itu. Dan sepertinya makhluk itu masih tertawa ketika melihat manusia di dekatnya kesakitan. "Ayo, bereskan main jelangkungnya di saung itu," katanya, sambil menarikku yang masih terlihat kesakitan. Maman yang awalnya mengejarku tiba-tiba berhenti ketika aku kembali dengan tubuh yang bergerak sendiri. Melihat ada sesuatu yang tidak kasat mata yang sedang menarikku, Maman tiba-tiba berlari kembali ke dekat saung dan berteriak kepada Ahmad yang pada saat itu masih duduk dengan lumpur yang memenuhi tubuhnya. "Ahmad, si AA ditarik oleh hantu." Maman berlari kembali ke arah saung. Meskipun dia belum melihat makhluk yang menarikku, namun dia tahu bahwa tidak mungkin aku bergerak sendiri tanpa ada sesuatu yang menariknya. Hal itu membuat Ahmad berdiri dan melihat ke arah Maman yang kembali dengan wajah yang panik. Dengan susah payah,
Ahmad melepaskan dirinya dari lumpur agar bisa menghampiri kami berdua. Ketika dirinya berdiri, Ahmad melihat Maman yang kecapean bersamaan dengan tubuhku yang bergerak secara perlahan tidak jauh di belakangnya. Di sana, Ahmad melihat tubuhku ditarik secara paksa oleh makhluk itu. Wajah makhluk itu kini terlihat tersenyum dengan gigi taring kecil yang kini terlihat oleh cahaya obor yang disimpan di tanah dekat saung. Sedangkan aku sepertinya sudah tidak sadarkan diri ketika tubuh ini ditarik. Dengan wajah yang terpejam dan tubuh yang pasrah karena ditarik di jalanan setapak menuju ke saung. Ahmad tidak tahu kenapa aku tidak sadarkan diri. Apakah karena mungkin rasa sakit yang aku rasakan akibat kakiku yang terkilir, atau memang makhluk itu yang sengaja menyandera jiwaku sama seperti Rusdi. Dengan perlahan, dia menyeretku kembali ke saung, dan Ahmad hanya bisa melihatnya melakukan itu tanpa bisa membantu apapun, karena dirinya tidak tahu caranya untuk mengusir makhluk itu. Makhluk itu pun tersenyum kepada Ahmad, dan Maman yang masih bingung kenapa aku bisa bergerak sendiri seperti diseret oleh sesuatu. Kini hanya bisa diam dan bersembunyi di belakang tiang saung dengan wajah yang ketakutan. Aku akan melepaskan satu manusia yang aku bawa ini, asal kalian bertiga harus meneruskan memainkan jelangkungnya sampai beres. Kalau kuat sampai beres, temanmu yang satu lagi akan aku lepaskan. Soalnya, gara-gara kalian, aku tidak bisa pulang kalau kalian tidak membereskan main jelangkung ini, kata makhluk itu sambil menunjuk Rusdi yang masih terduduk tanpa ekspresi. Aku yang tadinya terpejam karena tidak sadarkan diri, secara tiba-tiba terbuka secara perlahan. Dengan rasa sakit yang masih terasa akibat kakiku terkilir membuatku merenyit kesakitan ketika aku membuka mata. Cahaya obor dan lampu minyak adalah hal yang aku lihat pertama kali, bersamaan dengan suara-suara gaduh dan suara tertawa yang terdengar jelas oleh kedua telingaku. Tanganku tiba-tiba seperti memegang sesuatu yang bergerak ke sana kemari. Kesadaranku masih belum pulih sepenuhnya, namun mataku mencoba melihat ke sekeliling tempat. Meskipun sesaat ketika aku melihat ke segala arah, apa yang aku lihat kini tampaknya membuat aku syok kembali. Bagaimana tidak, aku melihat Ahmad, Maman, dan Rusdi kini duduk bersila di tengah-tengah saung, dan semua tangan kami memegang jelangkung itu kembali, yang menjadi penyebab dari apa yang kita alami sekarang. Juga di antara kita berempat, ada satu tangan lagi yang ikut memegang jelangkung tersebut. Sebuah tangan yang lebih kecil dari kita berempat, tangan yang sangat kurus dengan kuku yang sedikit agak panjang dan tajam juga kotor. Tangannya berwarna putih pucat seperti mayat, dengan uratnya yang sudah menghitam dan terlihat jelas oleh semua orang yang duduk di dalam saung itu. Dia terlihat sedang duduk di antara Maman dan Ahmad, sesosok anak kecil yang bertaring, yang membuat aku berlari karena ketakutan. Temanmu sudah sadar itu, pasti tambah rame. Mulutku tiba-tiba terbuka lebar ketika aku melihat makhluk itu, dan makhluk itu seperti kegirangan sambil tertawa terbahak-bahak ketika aku sadar dan kaget melihat dirinya lagi. Kepalanya yang tertutup oleh jelangkung yang dipegang di tengah-tengah sengaja dimiringkan agar aku bisa melihat seluruh wajahnya yang menyeramkan itu dengan jelas. Makhluk itu kembali tertawa dengan jelangkung yang bergerak ke sana kemari tidak tentu arah di tengah-tengah saung itu. Rasa takut, rasa was-was, dan rasa khawatir tiba-tiba muncul kembali dalam diriku. Sehingga secara refleks, aku melepas tanganku dari jelangkung tersebut. Namun, Ahmad seketika menahan tubuhku dan tidak membiarkanku kabur kembali seperti tadi. Jangan kabur, kalian harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi, apapun itu. Tahan, makhluk di depanmu ini hanya ingin main, karena tidak ada cara lain untuk keluar dari saung ini. Ahmad menahan tubuhku dengan sekuat tenaga. Bahkan kakinya yang sedang duduk bersila pun sengaja direntangkan agar aku tidak mundur dan kabur lagi keluar saung.
Aku takut, Mat. Aku takut melihat makhluk itu, kataku dengan sedikit terbata-bata kepada Ahmad. Aku juga takut. Maman juga sama, kata Ahmad sambil menunjuk ke Maman yang menunduk dan tidak berani menatap jelangkung ataupun makhluk yang ada di sampingnya. Tapi kasihan Rusdi kalau kita tidak menuruti apa yang dia mau. Kalau jiwanya tidak kembali dan dia kaku seperti ini hingga besok pagi bagaimana? Sambil menggerakkan kepalanya ke arah Rusdi yang ada di sebelahnya. Aku yang mendengar apa yang Ahmad katakan, kini menengok ke arah Rusdi yang ada di sebelahnya. Dia yang masih duduk bersila dengan tatapannya yang kosong dan tubuhnya yang dingin dan kaku. Sehingga hal itu membuatku yang awalnya ingin kabur kini mencoba memberanikan diri bersama Ahmad dan Maman yang ada di dalam saung tersebut. Jelangkung itu tiba-tiba bergerak dan memutar kepala yang terbuat dari batok kelapa sehingga membuat tali yang mengikatnya putus. Entah apa yang makhluk itu lakukan, namun secara tiba-tiba aura yang ada di sekitar saung menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Bahkan membuat kita semua yang duduk bergidik kedinginan. Wah, banyak yang datang ini, tidak bisa masuk semua ke jelangkungnya, kata makhluk itu sambil tersenyum. Cahaya dari lampu minyak yang menyinari makhluk itu semakin membuat wajahnya menjadi semakin menyeramkan. Seluruh tubuhnya yang putih kini terlihat jelas. Saking jelasnya, dia mewujudkan dirinya di dalam saung ini. Cahaya dari lampu minyak pun tidak bisa menembus tubuhnya yang putih itu. Situasinya sangat tidak terkendali. Aku yang berusaha bertahan pun hanya bisa memejamkan mataku sambil membiarkan jelangkung yang dipegang bergerak tidak tentu arah. Hanya Ahmad yang berusaha membuka mata, meskipun dirinya tidak mau melihat ke arah kiriku karena ada makhluk yang kini tampak kegirangan ketika jelangkung itu semakin liar. Suasana saung semakin mencekam. Aku hanya bisa berharap bahwa permainan ini akan segera berakhir. Namun rupanya tidak semudah itu permainan jelangkung ini selesai. Sebuah permainan yang berguna untuk menarik makhluk halus dan masuk ke dalam jelangkung itu rupanya tidak mengundang makhluk yang ada di sebelahku saja. Dari arah atap saung terdengar suara yang sangat gaduh. Seperti ada beberapa orang yang muncul dan duduk di atas atap dari saung tersebut. Aku dan Ahmad tiba-tiba refleks melihat ke atas dan melihat beberapa kali atap saung seperti ada sesuatu yang menginjaknya. Suara-suara gaduh itu membuat makhluk tersebut semakin senang. Jelangkung yang kita pegang bersama-sama tiba-tiba bergerak dengan semakin liar. Bahkan gerakannya sama sekali tidak terkontrol. Jelangkung itu bergerak ke sana kemari dan kembali mencoret-coret spidolnya ke saung. Bahkan makhluk yang awalnya duduk bersama kita berempat kini terlihat berdiri dengan jelangkung yang bergerak ke sana kemari dan semakin tidak terkendali. Hingga tepat di depanku, sebuah kepala tiba-tiba muncul dengan posisi terbalik. Rambutnya yang panjang kini terurai ke bawah dengan mata yang berada di bawah dan mulut di atas. Wajahnya tampak hancur. Banyak sekali bekas-bekas kulit yang terkelupas dan berdarah berwarna merah. Bahkan di sekitar area mata terlihat menghitam, dengan mata yang putih semua tanpa pupil sama sekali. Kepalanya digoyang-goyangkan dengan rambut panjang yang merumbai ke bawah membuatnya menjadi sangat menakutkan untuk dilihat. Wajahnya terlihat sangat pucat, seperti mayat yang sudah dikubur lama dengan banyaknya bekas luka di sekitar wajah. Rupanya makhluk itu yang tadi muncul di atap saung. Wajahnya yang menyeramkan membuatku seketika memalingkan mukaku ke arah tiang saung yang ada di dekat Maman. Namun sesosok makhluk lain tiba-tiba muncul dan mengintip dari arah tiang. Kepalanya sengaja dibelokkan agar wajahnya terlihat olehku. Wajah yang hitam dengan mata yang melotot tajam tanpa kelopak mata juga giginya yang bertaring. Seluruh badan yang dibungkus dengan kain kafan berwarna putih yang tampak sangat kotor. Makhluk itu tampak tersenyum lebar
dengan air liur yang menetes secara perlahan ke arah pundak Maman yang ada di dekatnya. Seperti ada suatu magnet yang menarik para penghuni malam di persawahan tersebut. Mereka terlihat berbondong-bondong datang ke saung tersebut dari segala penjuru. Ada yang terbang dengan tertawanya yang sangat memekakkan telinga. Bajunya berwarna putih, rambutnya berantakan. Bahkan banyak sekali daun-daun kering yang menempel di sela-sela rambutnya. Makhluk itu terbang dan mengelilingi saung tersebut sambil tertawa. Dia seperti terpanggil oleh sesuatu yang membuatnya datang karena penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh beberapa manusia yang ada di dalam sana. Ada juga makhluk yang merangkak, kaki yang panjang dan tangannya yang pendek sehingga dia merangkak dengan posisi pinggul ke atas dan kepala sedikit ke bawah hingga menyentuh tanah. Tubuhnya terlihat sangat kurus, seperti hanya ada tulang dan kulit yang ada di dalam tubuhnya. Wajahnya terlihat melotot dengan beberapa rambut tipis berwarna putih yang terlihat dengan jelas di atas kepalanya. Juga lidahnya yang menjulur keluar. Terlihat seperti anjing yang seringkali menjulurkan lidah ketika mereka berjalan. Makhluk itu merangkak dengan sangat cepat ke arah saung. Dia melewati pematang sawah yang kecil dan berlumpur tanpa kesulitan. Dan ketika sampai, dia langsung masuk ke bawah saung dan melihat dengan seksama aku dan ketiga temanku dari bawah saung dengan tatapan tajamnya. Sesekali lidahnya yang panjang muncul dari sela-sela kayu itu. Dan jujur, hal itu membuatku kaget. Karena aku tidak tahu permainan ini mengundang banyak sekali makhluk yang secara perlahan-lahan datang ke saung ini. Bahkan, banyak sekali makhluk yang muncul itu menawarkan sesuatu yang menggiurkan kepada kita semua. Mereka saling bersahutan, menawarkan sesuatu berupa nomor togel atau agar pasangan kita bisa terpelet oleh mereka. Dengan syarat bahwa mereka harus diberi sesajen dan dimuliakan layaknya sang pencipta di waktu tertentu. Ini kan yang manusia mau, ini kan tujuan kalian memainkan jelangkung ini. Manusia seperti kalian itu bodoh. Ceritanya memainkan jelangkung, ketika bangsa kita datang kalian malah kabur semua. Nah, sekarang kalian tidak bisa kabur. Semua makhluk yang ada di sawah ini datang semua memenuhi saung ini. Jadi, bereskan main jelangkungnya. Tanya ke makhluk yang kamu panggil, ingin apa kamu? Sebuah retakan kecil tiba-tiba terlihat dari kepala jelangkung yang terbuat dari batok kelapa itu. Bersamaan dengan teriakan salah satu makhluk kecil berwarna putih yang ikut memainkan jelangkung yang dipegang bersama-sama. Memang benar yang dikatakan oleh makhluk itu. Jelangkung adalah permainan dua arah yang dibuat sebagai jembatan manusia agar bisa berkomunikasi dengan para makhluk yang ada di sekitarnya. Namun, banyak orang yang memanfaatkan hal itu untuk meminta sesuatu kepada para makhluk, seperti nomor togel, seperti pelet, atau hal-hal yang lain yang menjadi jalan pintas bagi keinginan manusia itu. Sehingga ketika para makhluk yang ada di persawahan itu muncul dan bergerombol memenuhi saung pada malam itu, banyak dari mereka yang menawarkan diri kepada kami semua karena terbiasa dimintai tolong oleh para manusia yang memanggilnya. Mataku sudah tidak kuat. Sudah cukup aku melihat banyak makhluk dengan berbagai rupa di dalam hutan gunung sepuh. Dan kini aku melihat lebih banyak lagi makhluk yang bermunculan dengan berbagai wujud dan rupanya yang menyeramkan untuk dilihat oleh manusia. Aku hanya bisa menahan semua rasa takutku pada saat itu. Meskipun kini tubuhku telah basah oleh keringat dingin ketika makhluk tersebut bermunculan. Tiba-tiba makhluk kecil itu menggebrak saung dengan kakinya. Suaranya sangat keras sehingga kita bertiga kaget. Cepat, bereskan main jelangkungnya. Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa menyelesaikan permainan ini. Makhluk tersebut tampak marah. Karena dari tadi hingga sekarang jelangkung yang kita pegang bergerak tanpa henti ke sana kemari.
"Eh, kamu, lihat aku. Kamu harus membereskan main jelangkung ini." Tiba-tiba, makhluk tersebut menunjuk Maman yang sedang tertunduk. Tubuhnya bergetar hebat karena dia ketakutan dengan situasi yang sekarang. Beberapa kali, makhluk itu memanggilnya untuk melihat wujudnya, namun dia sama sekali tidak menuruti apa yang makhluk itu inginkan. Maman semakin menunduk dan menggelengkan kepalanya beberapa kali. Terlihat pula, ingus yang muncul dari hidungnya terlihat jatuh karena tangannya harus memegang jelangkung itu dan tidak sempat mengusapnya dengan bajunya. Semakin malam, situasi semakin tidak terkendali. Juga semakin banyak makhluk yang muncul dan mengelilingi saung. Dia awalnya tertawa, mulai terlihat emosi, bahkan beberapa kali dia menggebrak saung itu agar kita semua bisa menyelesaikan permainan jelangkung tersebut. Makhluk kecil itu tampaknya tidak senang apabila ada makhluk lain yang muncul di sekitar saung. Sehingga semakin lama jelangkung ini semakin bergerak tidak karuan dan raut wajahnya semakin lama terlihat marah. "Kamu, bereskan main jelangkungnya. Tanya ke makhluk yang kamu panggil ingin apa kamu?" Aku yang masih bingung, hanya terdiam atas ucapan makhluk tersebut. Tanya ke makhluk yang kita panggil? Tanya? Permintaan kepada makhluk yang kita panggil? Aku langsung memandangi Amat yang masih serius dengan kedua tangannya yang memegang jelangkung itu. Dia hanya menoleh ke arahku dan berkata, "Apa tujuanmu main jelangkung ini? Coba katakan, apa permintaanmu? Kamu bisa minta apa saja, asalkan permainan ini cepat selesai." Aku kembali dikagetkan ketika aku sedang bertanya kepada Amat atas pertanyaan yang dia lontarkan. Dia sepertinya benar-benar marah atas apa yang kita lakukan. "Kamu ingin apa? Memanggil jelangkung ini? Cepat bereskan main jelangkungnya." Aku yang ketakutan tiba-tiba mengeluarkan beberapa patah kata dengan terbata-bata. Sebuah permintaan dari lubuk hati atas semua yang terjadi pada malam ini. Aku ingin kamu pulang tanpa diantar, dan makhluk muncul di sini pulang semua, sehingga membiarkan kita semua bisa pulang dengan selamat sampai ke kampung. Aku hanya berharap semua para makhluk yang muncul di sini menghilang, dan itu terucap ketika makhluk itu menggebrak saung dengan kakinya secara spontan. Karena yang aku butuhkan sekarang adalah bisa membawa Rusdi pulang dengan selamat pada malam itu. Entah apa yang terjadi ketika aku berbicara seperti itu. Terlihat senyum lebar dari makhluk kecil yang tadi terlihat marah, bersamaan dengan retakan-retakan jelangkung yang semakin terlihat jelas. Jelangkung tersebut tiba-tiba patah, pecahannya berhambur ke seluruh saung. Angin tiba-tiba datang dan berhembus kencang ke arah kita semua. Aku yang awalnya melihat jelangkung yang patah itu langsung menutup mata akibat angin yang berhembus kencang ke arah saung. Hingga akhirnya, suasana tiba-tiba hening. Tidak ada suara tertawa yang muncul dari atap saung. Tidak ada lagi bau busuk dari air liur di belakang Maman. Semuanya, makhluk yang mengelilingi saung tiba-tiba menghilang, bersamaan dengan makhluk putih yang ada di dekatku. Tiba-tiba, tubuh Rusdi secara tiba-tiba terpental mundur hingga terjatuh ke bawah saung. Seperti ada sesuatu yang mendorongnya dari arah depan. Bersamaan dengan sebuah suara samar-samar terdengar jelas di telingaku pada saat itu. Sebuah suara dari makhluk itu yang bercampur dengan suara kodok dan jangkrik yang kembali menghiasi malam yang mencekam di saung tempat kita duduk sekarang. "Kalau kamu memanggil bangsaku, kamu harus membereskan keinginanmu di depan makhluk yang kamu panggil. Karena kalau tidak, akan mengundang makhluk lain untuk datang, dan makhluk yang kamu panggil tidak akan bisa pulang hingga kamu membereskan keinginanmu. Jadi, aku akan mengembalikan lagi temanmu yang mengundangku main tadi sore. Soalnya kalau manusia itu, si Amat, tidak datang, jiwa temanmu akan aku bawa sampai kalian mengucapkan keinginan untuk menyelesaikan permainan jelangkung." Banyak
yang belum tahu, atau mungkin tidak ingin tahu, ada peraturan tidak tertulis yang harus ditaati ketika memainkan jelangkung. Sebuah permainan yang sakral, namun menakutkan, bahkan bisa membahayakan. Jelangkung tidak boleh dimainkan dengan angka yang ganjil, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, karena akan mengundang salah satu makhluk yang akan mengikuti permainan tersebut dan akan menampakkan dirinya kepada semua manusia yang memainkannya. Apabila sudah terlanjur, jelangkung akan dikontrol sepenuhnya oleh makhluk tersebut hingga permainan usai. Dan selama permainan berlangsung, akan banyak mengundang para makhluk yang lainnya datang dan menampakkan dirinya kepada manusia yang ada di sana. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan permainan itu, yaitu mengungkapkan sebuah keinginan kepada makhluk yang ikut bermain jelangkung kepada kita, dan membiarkan makhluk itu untuk pulang tanpa diantar. Cukup mudah sebenarnya, namun apakah berani mengungkapkan hal itu di depan para makhluk yang menampakkan dirinya di depan wajah kita? Mereka akan mencoba mengabulkan hal-hal kecil yang kita inginkan, meskipun kita meminta mereka untuk pulang dan tidak kembali lagi. "Rusdi!" Aku tiba-tiba berteriak, melihat tubuh Rusdi yang tiba-tiba terpental, bersamaan dengan hancurnya jelangkung yang aku pegang. Maman dan Ahmad mendadak menengok ke arah Rusdi dan langsung berdiri turun ke bawah saung. Kondisi Rusdi yang awalnya dingin dan kaku kini bisa kami gerakkan dengan mudah. Tubuhnya kembali hangat seperti sebelumnya, dengan mata yang kini terpejam dan nafas yang kembali normal. Kondisi dalam saung seketika berubah dengan sangat cepat. Para makhluk yang menyeramkan itu seketika menghilang dengan sekejap, bersamaan dengan makhluk kecil yang menjadi teror yang menghantui mereka di dalam saung ini. "Sekarang kita bawa Rusdi pulang ke warung, sekaligus bawa potongan-potongan jelangkung ke dalam kresek. Waktu semakin malam, jangan sampai kita bertemu lagi dengan para makhluk yang menyeramkan itu di pesawahan ini." Akhirnya, aku dan Maman membantu Rusdi untuk berjalan dengan kondisi yang masih belum sadarkan diri. Sedangkan Ahmad memasukkan potongan-potongan jelangkung agar tidak ketahuan oleh petani yang nanti datang ke saung ini ketika pagi tiba. "Pelan-pelan bungsu, jangan sampai kamu terjatuh," kataku sambil mengangkat tangan Rusdi ke arah pundak. Lalu aku juga menoleh ke arah Ahmad yang masih memasukkan baju daster putih yang kotor ke dalam kresek, bersamaan dengan potongan batok kelapa yang sudah hancur. Malam semakin larut. Sinar bulan sabit yang terang kini menghiasi perjalananku untuk pulang ke rumah. Tidak ada tanda-tanda para makhluk yang mengawasi kita sekarang. Tidak seperti ketika aku berada di saung, dengan matanya yang merah yang muncul dari dalam kegelapan. Kini semuanya terlihat sangat hening. Bintang-bintang terlihat berhamburan di atas sana dengan sinar bulan yang menjadi penyempurna langit malam. Beberapa waktu berlalu, entah sudah jam berapa sekarang, namun berjalan di persawahan di malam hari terasa sangat lama. Akhirnya, setelah hampir 20 menit, aku berjalan dengan perlahan. Sebuah titik cahaya muncul dari kejauhan. Sebuah cahaya dari lampu minyak yang menyala di ujung sana. Aku dan Maman serta Ahmad mulai mempercepat langkah, karena titik cahaya itu adalah kampung yang menjadi tempat yang aman bagi kita untuk beristirahat dan menenangkan diri atas kejadian yang menimpa kita semua pada malam ini.